Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali pembelajaran ini, silakan kita berdoa dulu bersama-sama. Selamat sebelum Siap, gak? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Oke ya, kelas 11 IPS 4 ini ya. Hari ini berangkat semua? Alhamdulillah berangkat semua. Untuk hari ini nanti akan kita pelajari yaitu tentang khutbah, kemudian tabligh dan dakwah. Dengan tujuan pembelajaran nanti yang pertama kita bisa mengerti makna dari khutbah, kemudian dakwah dan tabligh. Selain itu nanti juga bisa memahami dari ketiganya tersebut. Dan yang terpenting lagi nanti kalian juga bisa membuat dari perencanaan yaitu teks khutbah, kemudian khutbah sama yang tabligh. Yang terakhir nanti bisa mempraktekkan bahkan membuat video tentang khutbah dan dakwah. Oleh karena itu sebelum pembelajaran ini dimulai, kita baca Al-Quran dulu ya. Silakan bisa dibaca nanti materi yang sudah share termasuk Al-Quran yang ada di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Silakan satu anak bisa membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul
يخرجون صدق الله العظيم. Oke, baik anak-anak sekalian, yang selanjutnya kita akan melihat tayangan dari video, yaitu tentang apa itu khotbah, kemudian apa itu dakwah, dan apa itu tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, bahwa semua gerakan yang kita lakukan, baik itu gerakan hati, gerakan lisan, sampai gerakan seluruh tubuh ini, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, gerakan-gerakan yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, itu harus selalu gerakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya itu adalah gerakan yang baik. Anak-anak sekalian yang saya cintai semua, kalau semuanya sudah baik, itu jangan berhenti di situ, tapi gerakan-gerakan yang baik, baik lewat qalbu, lewat lisan, atau seluruh perbuatan, harus ditularkan kepada orang lain. Oleh karena itu, pembahasan materi pada hari ini yang akan kita pelajari itu nanti ada 3. Yang pertama itu adalah khutbah, yang kedua adalah dakwah, dan yang ketiga adalah tabligh. Belajar dari sirah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berkhutbah, kemudian berdakwah dan bertabligh dengan cara-cara yang baik. Oleh karena itu, dalam pembelajaran ini silahkan kalian bisa simak apa itu khutbah, apa itu dakwah, dan apa itu tabligh, dan yang berkaitan dengan ketiganya. Khutbah, dakwah, dan tabligh. Pengertian khutbah: menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Macam-macam khutbah. Yang pertama, khutbah yang dilakukan sebelum sholat, misalnya khutbah Jumat. Yang kedua, khutbah yang dilakukan sesudah sholat, misalnya khutbah sholat Idul Fitri. Yang ketiga, khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat, misalnya khutbah nikah. Rukun khutbah Jumat. Yang pertama, membaca hamdalah pada kedua khutbah. Yang kedua, membaca syahadat. Yang ketiga, membaca kalimat syahadatain. Yang keempat, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, berwasiat takwa. Yang keenam, membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran. Dan yang ketujuh, berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan. Yang selanjutnya adalah tabligh. Tabligh
adalah menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Bisa juga bermakna ceramah yang tidak disertai dengan rukun seperti khutbah. Yang ketiga adalah dakwah. Dakwah merupakan setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran akidah, syariah, dan akhlak Islam. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu menyayangi, bukan menyaingi. Dakwah itu mendidik, bukan memidik. Dakwah itu membina, bukan menghina. Sekalian sudah lihat videonya semua ya? Kalau sudah, dari tayangan video tersebut mudah-mudahan nanti paham, dan nanti di dalam video tersebut juga nanti ada tugas, yaitu tugas untuk membuat teks khutbah bagi yang laki-laki, kemudian juga teks dakwah bagi yang perempuan. Selain itu juga nanti untuk bisa mempresentasikannya atau membuat dalam bentuk video yang berdurasi 7 sampai dengan 10 menit. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana caranya, kemudian nanti prosesnya, supaya lebih tahu lagi tentang khutbah, kemudian dakwah dan tabligh, ini nanti saya bentuk 4 kelompok ya. 4 kelompok itu, kelompok yang pertama itu nanti adalah kelompok tentang khutbah. Kelompok yang kedua adalah kelompok tentang dakwah. Kelompok yang ketiga adalah kelompok tentang tabligh, dan kelompok yang keempat itu adalah perbedaan dari khutbah, dakwah, dan tabligh. Nah, nanti dari masing-masing kelompok akan berdiskusi, menyampaikan tentang hal itu, dan juga nanti akan berkonsultasi bersama-sama bagaimana supaya membuat teks khutbah dan teks dakwah yang baik. Silahkan kalian bisa membuat kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita kelompok khutbah. Ini kita akan membahas tentang khutbah. Sunnah khutbah itu terdiri ada 6. Yang pertama, khatib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. 4, khatib menghadap jamaah ketika khutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Sebagian ulama ada yang menyebut berdakwah itu hukumnya fardu kifayah atau kewajiban kolektif, dan ada juga yang menyatakan fardu ain. Rasulullah SAW selalu mengajarkan agar seorang muslim selalu menyeru pada jalan kebaikan dengan cara-cara yang baik. Setiap dakwah hendaknya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Setelah itu, dengan berdakwah kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada umatnya melalui lisan, tulisan, dan perbuatan. Sekalian, terima kasih sudah berdiskusi dengan baik. Nanti ada yang tidak paham, nanti bisa dikonsultasikan ke teman sejawat ataupun dengan saya. Yang penting nanti tugas untuk membuat teks khutbah, kemudian juga teks dakwah, dan juga nanti mengupload ke dalam video yang berdurasi 7 sampai dengan 10 menit. Nanti mudah-mudahan bisa dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Jadi terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.